Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, alhamdulillah dalam kesempatan malam hari ini kita masih diperkenankan bertemu dan bermuajah. Dan pada malam hari ini kami akan mencoba tentang masalah mengurai mengapa kita harus bertauhid. Ini sesuai dengan ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah di dalam agama Islam kafah halis sampurno. Masuklah di dalam agama Islam dengan sempurna. Ingat, tahapan pertama Islam, kedua iman, yang ketiga adalah ihsan. Mengapa ayatnya di situ sudah beriman, kok disuruh untuk masuk dalam Islam dengan sempurna? Artinya, umat manusia khususnya umat Islam, kebanyakan Islamnya tidak sempurna. Imannya hanya duduk di nurul iman, belum sampai hakul iman. Atau dalam pengertian lain, umat Islam ini mayoritas hanya duduk di hukum syariat, tidak sampai ke hukum hakikat. Berakhlak istimaiyah, belum sampai ilahiyah. Masih membahas hanya tentang masalah ibadatul jawareh, ibadah sing bangsa dohir, fisik, tapi belum menyentuh ranah ibadah laku secara hati. Dengan bukti mengapa kita sholat, hati ini ingat terhadap selain Allah, karena Islam kita belum sempurna. Padahal di dalam Al-Quran ayat apapun jikalau menjelaskan tentang masalah sholat, pasti memakai kalimat koma, bukan fa'ala. Artinya kita harus khusyuk. Kita bisanya khusyuk jikalau sudah menyentuh ke ranah hati. Bagaimana hati untuk beribadah kepada Allah, ruh untuk madhep ing ngersani Allah. Bukan hanya rogo iki yang madhep, tetapi hati. Makanya ayat itu, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah di dalam agama Islam dengan sempurna. Karena kebanyakan umat manusia hanya beriman, tidak ihsan imannya. Karena umat Islam kebanyakan hanya bersyariat tanpa hakikat menuju ma'rifat. Karena umat Islam mayoritas kenal terhadap Allah itu hanya sebatas nama. Belum sampai ke yang memiliki nama Allah, alladzi ja'ala lakum, hidup yang menguasai dirinya. Belum. Sehingga mengapa ini kita harus bertauhid? Karena hanya dengan tauhid inilah hatimu bisa mengesahkan kepada Allah dan bisa menghadap dengan benar terhadap Allah sesuai dengan ayat anikbutullaha waztanibut tauhid. Arahkan hatimu satu titik terhadap Allah, jangan selingkuh hatimu terhadap selain Allah, dan tinggalkanlah hatimu terkait masalah tauhid atau berhala atau syahwatut dunya. Ini bisa dilakukan jikalau kita mau bertauhid. Ini hanya kita temukan pelajarannya ini di dalam hukum hakikat. Di dalam hukum syariat kita hanya menemukan pelajaran dan bimbingan terkait masalah ibadatul jawareh, ibadah sing bangsa dohir. Ini loh Pak. Pertama, mengapa kita harus bertauhid? Untuk menyempurnakan Islam sampean. Kasarnya ngomong, selama ini kita Islam itu hanya melakukan taat secara dohiriyah, secara syariah, sedangkan hati kita masih teringgapi hasud, dengki, iri, takabur, sum'ah, toma, dan ria, dan lain sebagainya. Ini bertanda hati kita
masih belum sempurna Islamnya. Dalam kata lain, jikalau tanda-tanda kita belum sempurna Islam kita, sholat kita belum benar, bro, belum benar. Dikatakan belum benar, hati masih selingkuh terhadap selain Allah. Ini perlunya kita bertauhid untuk mengesahkan Allah. Allah pun mengajarkan terhadap Rasulullah tentang masalah ini, dan Rasulullah pun menjelaskan firman Allah terhadap umatnya pada saat dulu. Kul katakan Muhammad, huwa Allahul Ahad. Kul katakan Muhammad, bahwasanya Allah itu adalah Esa. Makanya ilmu tauhid untuk mengesahkan terhadap Allah. Inilah dasar mengapa Rasulullah disuruh Allah untuk menjelaskan terhadap umatnya. Aku yakin Rasulullah tidak akan pernah mungkin mengkorupsi ayat. Ini sebagai jawaban. Ada di antara kalangan kita mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak menjelaskan, tidak mengajarkan tentang masalah tauhid, tentang masalah hukum, akhlak ilahiyah menuju makrifat Allah. Bapak, Ibu, saudaraku, dimanapun Anda berada. Yang kedua, mengapa kita bertauhid? Karena di dalam hati kita masih banyak berhala. Dengan tauhid itulah nanti akan pembersihan berhala yang sesuai dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Persaksian asyhadu itu harus menafikan isinya la ilaha di dalam hati sandau. Dalam hati kita, apa berhala dalam hati kita? Adalah syahwatud dunya wa zuyyina linnasi hubbus syahwa minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Artinya di dalam hati kita banyak makhluk-makhluk, banyak hal selain Allah. Itu harus dinafikan, setelah itu diisbatkan illallah. Artinya penghadapan hati kita awalnya itu terhadap selain Allah, makhluk, mencintai selain Allah, makhluk dan sebagainya, itu kita bersihkan. Kemudian kita menghadap kepada Allah dengan benar, yaitu hidup yang menguasai, sehingga kita tidak akan pernah mengakui bahwasanya kita adalah memiliki hak hidup. Tidak ada. Yang memiliki hak hidup itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itulah sedikit apa yang bisa kami sampaikan mengapa kita harus bertauhid. Terakhir, kita dituntut untuk kembali kepada Allah dengan benar. Sudahkah kita tahu jalan menuju ke sana? Tanyakan terhadap hati saudara. Jikalau saudara belum pernah menghadap dan bertemu terhadapnya, maka jangan dikira ketika syakratul maut idza ja'a ajaluhum itu mudah bertemu. Tidak. Ruh kita akan tersesat. Ruh kita akan mengalami satu perjalanan di mana ruh ini akan gelap gulita, tidak akan tahu apa-apa. Ingat, barang siapa di dunia mata hatinya buta, tidak kenal Allah, tidak tahu yang memiliki nama Allah, maka di akhirat pun juga begitu. Wa adallu sabila, dan jalannya ruh itu lebih sesat. Oke, sedikit apa yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.